Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Kita sekarang masuk kepada hadis yang ke-7 dari bab siam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bi ulumihi, amin. Wa anhu ay an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in wabiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30, muttafaqun alaih. Wa hadha lafdzul Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim fa in humma alaikum fasumu 30 yauman. Jemaah yang Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW pernah bersabda, beliau mengatakan sumu li ru'yati, kalian saumlah kalian kalau sudah melihatnya. Melihat apa di sini? Melihat hilal. Ya, melihat bulan pada tanggal 1, bulan sabit. Ya. Pada tanggal 1 hilal. Sumu li ru'yati. Saumlah, berpuasalah kalau sudah melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah jika juga melihat hilal. Fa in humma alaikum, kalau kalian terhalang, nggak bisa, tertutup dengan awan misalnya, ya, atau cuaca mendung atau hujan, ya, berarti kita tidak bisa melihat. Maka apa yang dilakukan? Dikatakan di sana fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakan jumlah Sya'ban 30. Atau dalam riwayat Muslim fasumu 30 yauman, maka saumlah 30 hari. Nah, ini sebuah kaidah bagi kita, petunjuk, pedoman bagi kita untuk saum. Ya, saum Ramadan. Bagaimana menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ya. Awal Ramadan, kapan kita mulai menentukannya atau bagaimana caranya? Caranya yang sudah dikatakan Rasulullah SAW, yaitu dengan melihat hilal. Melihat hilal. Caranya gimana? Ketika sudah maghrib di tanggal 29 Sya'ban, ya, di maghrib 29 Sya'ban, lihat bulan itu seperti apa, ada nggak hilalnya, kelihatan nggak hilalnya. Kalau kelihatan hilalnya, berarti hilal tanggal 1, maka besok itu kita sudah sahur. Berarti sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Sudah pindah bulan. Ya, dari Sya'ban, berarti Sya'bannya hanya 29. Ya, kita pindah ke bulan Ramadan. Kalau kelihatan hilalnya. Nah, begitu untuk menentukan awal Ramadan. Nah, ini tentunya kita sudah sering dengar ya, santri-santri itu di kelas berapa sudah dipelajari di bab fikih?
Di kelas berapa Ustaz di kurikulumnya? Ya, itu di mutawasid ya. Kalau kelas 7 mungkin belum. Nah, Ustaz-Ustaz yang lain karena sudah berulang-ulang, nah, insya Allah sudah pada tahu. Ya, 29 Sya'ban lihat hilal. Nah, jika terlihat maka otomatis maghrib itu sudah 1 Ramadan. Besok subuhnya sebelum fajarnya ketika waktu sahur kita sahur. Ya, dan ya tentunya ketika setelah sholat Isya pada malam itu sudah bisa qiyamul lail atau tarawih yang dikatakan. Ya, itu menentukan awal Ramadan. Begitu juga nanti melihat akhirnya. Ini Ramadan 29 apa 30? Nah, misalnya nanti 29 Maret atau 30 Maret berakhirnya. Ya. Nah, maka kita lihat lagi hilalnya. Dilihat lagi hilalnya. Ada nggak, muncul nggak hilalnya? Kelihatan nggak hilalnya, bulan sabitnya, bulan tanggal 1. Ya. Ini bulan zatnya ya. Nah, zatnya. Hilalnya. Kelihatan tidak? Tanggal 29. Ya. Ini berarti 29 Maret. Kebetulan ini kan sama ya. Miladi sama komariahnya sama hijriahnya kita sama. Jadi 29 Maret nanti dilihat tanggal 29. Nah, maka kalau ada hilal maka saum Ramadannya hanya 29, besoknya Idul Fitri. Tapi kalau tidak ada, ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita misalnya kondisi terang, nggak ada penghalang, terlihat, maka itu sudah jelas harus disempurnakan Ramadannya atau Sya'bannya. Ya, kita kembali ke awal tadi. Kalau di bulan Sya'ban nggak terlihat hilalnya, kondisi terang cerah, berarti belum masuk Ramadan. Berarti Sya'bannya 30. Kita sempurnakanlah dia 30 Sya'ban. Begitu juga ketika nanti berakhirnya Ramadan. Maka kalau kondisi cerah, kita lihat nggak ada penghalang, berarti memang ini memang Ramadannya belum berakhir. Jadi sempurnakan 30. Nah, yang jadi masalah ketika nggak ada penghalang. Penghalangnya apa? Misalnya ada mendung, ada awan, ketutup awan atau hujan, nggak bisa dilihat. Apa yang dilakukan? Yaitu tadi kata Nabi Muhammad SAW, fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Ya. Sempurnakan jumlah Sya'ban itu 30. Nah, jadi kalau kita terhalang, nggak usah risau, nggak usah cari jalan lain. Nah, Nabi sudah memberikan contohnya dengan dalil naklinya, sempurnakanlah bulan Sya'ban. Gitu. Kalau tadi misalnya cerah, itu jelas, kan? Itu tidak ada penghalang. Oh, berarti memang Sya'ban 30 atau Ramadan 30. Tapi ketika mendung tertutup, gimana nih? Nggak kelihatan ya. Ini akhir Sya'ban atau awal Ramadan? Akhir Ramadan atau awal Syawal? Gelap, nggak kelihatan. Maka ikuti tuntunan Rasul. Ya, Rasul mengatakan sempurnakanlah Sya'ban itu 30. Begitu pula ketika bulan Ramadan. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah kaidah kita yang diberikan tuntunan oleh Rasulullah SAW dalam menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan atau awal Syawal. Maka
sudah jelas sorry Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat hilal. Loh Ustaz, kalau dulu kan memang kelihatan pakai mata kepala, kelihatan nggak pakai alat. Ya, zaman Nabi, kemudian di zaman Muawiyah, ahli Syam melihat nggak pakai alat apa-apa, mata kepala langsung, ya, langsung matanya lihat, oh itu hilal, dan mereka sudah tahu. Ya, kalau orang-orang tua kita, misalnya orang senior-senior itu yang di tepi-tepi laut, pantai-pantai laut, itu mesti bisa melihat. Ya, dan mereka tahu. Dan mereka tahu misalnya ini kapan pasang laut, ini kapan pasang, kapan dia surut. Nah, itu mereka tahu. Ya, karena sudah berdasarkan pengalaman mereka. Nah, kalau sekarang kita gimana? Banyak gedung-gedung, terus misalnya sekarang sudah banyak polusi. Ya, itulah alhamdulillah sekarang Allah memberikan nikmat kepada kita dengan teknologi. Ya kan? Ada teknologi apa? Sekarang teropong, ya ada teropong, dan alhamdulillah sudah difasilitasi oleh pemerintah kita, ya, dan mungkin semua negara Muslim sudah menerapkannya pakai teropong itu, ya. Nah, kita alhamdulillah pemerintah kita sudah memfasilitasinya, adanya melihat hilal, ya, di seluruh provinsi Indonesia, ya. Melihat seluruh provinsi Indonesia dengan teropong. Nah, kalau terlihat berarti kita saum Ramadan, kemudian di akhir Ramadan kalau terlihat hilalnya maka kita Idul Fitri. Kalau nggak terlihat maka di akhir Sya'ban kita nggak boleh puasa, jangan saum, ya, sempurnakan hari bulan tanggal 30 karena yang namanya puasa saum Yaumus Syak, di hari yang meragukan. Nah, itu ada larangannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga ketika di akhir Ramadan, maka ya kalau belum terlihat ya kita saum, jangan sampai nggak saum, karena nanti bisa jadi kita kurang bulan Ramadannya, saumnya. Nah, maka kita sekali lagi di sini menyampaikan kepada kita semua, Allah memberikan kita nikmat tadi teknologi, yang kedua adalah dengan akal. Akal kita untuk mencerna dalil-dalil nakli. Tapi ingat, kecerdasan akal kita itu, ya, itu tunduk kepada dalil nakli yang sudah jelas dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi akal kita seharusnya dia menjadi penunjang yang membantu kita untuk melaksanakan dalil nakli, bukan menjadikan akal itu dikedepankan di awal. Oh, ini kita sekarang punya cara. Misalnya, kalau nggak bisa terlihat, kita pakai cara lain. Nah, ini menggunakan akal, mengedepankan akal. Yang benar adalah akal kita bisa menunjang atau mempermudah, membantu, mendorong kita bisa melaksanakan dalil-dalil nakli itu. Jemaah rahmati Allah azza wa jalla, di sini sebuah pelajaran bagi kita bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu punya mukjizat, ya, punya mukjizat. Dalam artian apa? Mukjizatnya adalah semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu akan terus terjadi dan berlaku sampai akhir zaman. Ya, akan terus terjadi sampai akhir zaman. Nah, buktinya sekarang ini Nabi memerintahkan untuk melihat hilal, ya, sebagai bukti bahwasanya hilal itu akan selalu ada terus sampai hari kiamat. Dia tidak akan berubah. Maka hilal ini menjadi patokan utama yang harus tetap diterapkan. Kita tidak boleh pindah-pindah ke yang lain dengan cara yang lain, karena sudah memberi solusi. Hilal atau sempurnakan bulan Sya'ban atau sempurnakan bulan Ramadan. Ya, dua ini yang sudah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ada suatu ketika, kok ini simpang siur nih, ada yang udah saum, ada yang belum, gimana caranya? Nah, kita mengikuti apa yang dituntut
di sana ada peran pemerintah. Ini saum ini kan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama. Kalau tidak ada yang mengorganisir, akan kacau tidak negara kita? Akan kacau nggak suatu misalnya komunitas? Kacau. Maka di sana ada peran pimpinan pemerintah. Pemerintah yang akan menentukan ketika ada perbedaan, ya, maka pemerintah yang akan menentukan. Nah, kita selaku umat Islam sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti apa yang disampaikan pemerintah. Kalau misalnya hilal, bisa jadi orang juga beda, walaupun dengan cara hilal misalnya. Dulu juga misalnya zaman sahabat antara di zaman Ibnu Abbas dan Muawiyah di Syam, Ibnu Abbas di Madinah. Ya. Nah, itu mereka berbeda. Kenapa? Karena beda, masing-masing melihat di Syam melihat hilalnya pada malam Jumat. Maka mereka hari Jumatnya udah saum. Lalu orang Syam itu dia datang ke Madinah pada akhir-akhir Ramadan. Terjadilah diskusi untuk menentukan terakhir ya berapa Ramadan. Nah, disampaikan kepada Ibnu Abbas, kalian kapan melihat hilal? Yang ahli Syam tadi mengatakan melihatnya yang lalu itu malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, kami melihatnya malam Sabtu. Maka ini kan sama-sama melihat. Nah, ketika di suatu daerah itu terjadi perbedaan, maka ikuti pemerintahnya. Ketika di Madinah berarti mengikuti Madinah. Di Syam berarti mengikuti Syam. Kalau kita Indonesia, siapa yang kita ikuti? Pemerintah Indonesia. Kalau Malaysia, siapa yang kita ikuti? Yang Malaysia. Misalnya kita sekarang beda dengan Malaysia. Kita tanggal 1, Malaysia, Brunei dan Singapura itu tanggal 2. Ya. Jadi masing-masing mengikuti pemerintahnya masing-masing. Jadi pemerintah itu dialah yang memutuskan perbedaan. Supaya apa? Supaya tidak ada kekacauan yang terjadi di masyarakat. Kemudian di sini ada tambahan bahwasanya ada perbedaan pendapat para ulama. Ini kok bisa beda-beda? Ini misalnya sekarang terjadi beda Indonesia sama Malaysia beda. Dulu kita beda sama Arab Saudi, ya kan? Beda-beda. Itu kenapa? Nah, itu karena ya ulama berbeda pendapat. Seperti yang kita sampaikan tadi antara Ibnu Abbas dengan di zaman Muawiyah di Syam dan di Madinah. Yaitu antara itu terbitnya orang melihatnya itu sama nggak waktunya? Ittihadul Maqalid sama nggak dia? Nah, ternyata ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sama satu, semua seluruh dunia satu aja terbit hilalnya itu. Ya, yang lain mengatakan tidak, berbeda, tiap daerah beda-beda. Setelah kita lihat dalil-dalil ya, dan kita lihat juga dalil nakli, kemudian dalil hissi, perputaran alam ini kita lihat waktu kita juga beda. Indonesia sama Amerika berbeda. Sekarang kita siang di Amerika malam, berarti kan hilalnya berbeda, ya akan berbeda. Maka disitulah terjadi perbedaan hilal. Nah, terjadi ketika terjadi perbedaan hilal itu, maka masing-masing merujuk kepada hilal daerahnya, kepada hilal daerahnya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa kita sampaikan. Kesimpulannya adalah kaidah kita al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Maksudnya apa? Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, hukum asalnya misalnya tadi bulan Sya'ban 29, kita mau ke Ramadan atau belum? Hukum asalnya adalah kita berada di bulan Sya'ban. Ketika kita ragu, maka kita kita tetap kepada yang yakin, yaitu di bulan Sya'ban. Begitu juga ketika di akhir Ramadan, kita sudah jelas yakinnya di bulan Ramadan. Apakah sudah pindah ke bulan Syawal dan di situ meragukan, maka al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digoyahkan, digantikan oleh dengan keraguan. Nah, satu Syawal ragu, satu Ramadan ragu.
maka kembali ke hukum asal yang yakinnya ada bulan Sya'ban 30, yakinnya di bulan Ramadan 30. Nah, dengan begitu simpel insyaallah taala. Kemudian kita sebagai rakyat biasa, kita nggak bisa melihat langsung, ikuti pemerintah kita. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.